Shalom, apa kabar? Kiranya kasih Tuhan menyertai kalian semua. Pagi ini kita akan menyiapkan diri kita untuk beribadah kepada Tuhan, meskipun dengan cara yang tidak biasa, dengan virtual di rumah kita masing-masing, tapi percayalah bahwa kita menjadi satu di dalam Tuhan dan kita bersama-sama memuji Tuhan. Lagu pujian dari Kidung Jemaat nomor 2. Suci, suci, suci. Suci, suci, suci. Tuhan Maha Kuasa. Engkau kami puji di bagian teduh. Suci, suci, suci. Murah dan perkasa. Allah Tritunggal, agung nama. Katakan segala pujian. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dan dari Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive our King. Let every heart prepare Him room. And heaven and nature sing. And heaven and nature sing. And heaven and nature sing. Hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Barusan kita dengar perintah Tuhan yang cuma ada 2. Apa tuh? Untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, ya kan? Nah, tapi ntar dulu, meskipun cuma 2, apakah itu kita sudah melakukannya? Coba kita cek. Siapa yang tadi pagi marah-marah waktu dibangunin sama mamanya? Ayo, ngaku. Terus siapa yang kesel banget waktu disuruh mandi? Ngaku. Terus siapa yang masih kesel banget, nggak bisa lupa sama kakaknya atau sama adiknya yang ngeselin banget kemarin? Atau ini, siapa yang tadi pagi begitu bangun langsung cari gadgetnya karena kemarin main game belum selesai, udah disuruh tidur sama mama sampai lupa doa? Ayo, siapa ayo? Oke, ternyata nggak mudah kan, meskipun cuma 2 perintah Tuhan. Nah, gini aja, sekarang kita akui saja yang sudah kita lakukan tadi, yang ternyata tidak mudah ngikutin perintah Tuhan tadi. Kita berdoa. Tuhan, ampuni kami karena kami belum bisa melakukan apa yang Engkau perintahkan kepada kami untuk mengasihi Engkau dan mengasihi sesama kami.
Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon ampun. Amin. Jika kita mengaku dosa kita, maka Allah adalah setia dan adil. Dan Ia akan mengampuni semua dosa kita. Nah, untuk itu, yuk kita bersyukur, kita berterima kasih sama Tuhan. Ini saatnya kita bermazmur. Dari mazmur ini, kita dikuatkan. Kita dapat berita anugerah. Kita dapat petunjuk hidup baru. Karena itu yuk kita buka Alkitab kita. Kalian buka juga dong Alkitab kalian. Dari Mazmur 23. Mazmur 23. Mazmur yang sangat terkenal. Yuk, kita nyanyikan aja. Mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Mari kita berdoa. Tuhan, ajar kami untuk mengerti apa yang Engkau kehendaki melalui firman yang akan kami baca. Amin.
Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya. "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang, dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Marilah, dan sarapanlah. tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Kaget ya. Pasti kalian sekarang ini dengan lagi di puncak kebosanan yang paling tinggi. PT tingkat dewa. Ya enggak? Belakang tembok, depan tembok, kanan pintu, kiri pintu. Mau kemana lagi? Ada pintu, tapi nggak bisa keluar. Pada saat terkejut, banyak respon orang, bermacam ragam respon orang. Ada yang positif, tapi ada juga yang negatif atau pesimis. Dunia memang sedang tidak normal, sedang berubah, dan perubahannya sangat cepat. Tiba-tiba. Pernahkah kalian berpikir bahwa perubahan yang seperti ini dulu pernah terjadi? Satu hal yang ingin saya sampaikan adalah bahwa kondisi yang tidak normal seperti ini dulu pernah terjadi, sekarang terjadi,
dan ke depan mungkin masih akan terjadi. Mari kita lihat dari kitab Pengkhotbah pasal 1 nih di sini. Coba kalian baca. Tidak ada sesuatu yang baru. Yang disangkanya baru sudah lama ada. Dan Alkitab sendiri membuktikan. Sejak zaman Nabi Musa memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, bangsa Israel sudah mengalami kekejutan ini. Dan respon mereka gimana coba? Masih ada yang ingat? Mereka ingin kembali ke tanah Mesir. Mereka sebagian besar ingin kembali ke masa penjajahan. Tapi sebagian lagi dengan penuh iman, percaya pada Tuhan bahwa tanah perjanjian akan menjadi milik pusaka mereka. Hal ini juga terulang kembali di masa perjanjian baru, yaitu pada nats yang tadi kita baca, kita dengarkan, kita simak, dan ini sedang kita pelajari. Murid-murid Tuhan Yesus juga mengalami hal yang serupa. Tiba-tiba saja guru yang mereka agung-agungkan, nabi yang mereka ikuti, Tuhan yang mereka sembah, mati disalib. Harapan mereka yang namanya Mesias itu adalah seorang pemimpin yang akan membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Ini secara politik, dan Yesus dianggap akan menjadi pemimpin partai politik mungkin. Kemudian akan jadi raja menurut pemikiran mereka. Dan tentunya kalau Tuhan Yesus jadi raja, mereka orang-orang yang dekat dengan Tuhan Yesus, pasti mereka berharap akan mendapatkan jabatan yang tinggi, jabatan yang penting. Tetapi tiba-tiba orang yang sangat diharapkan itu mati dengan cara yang mengenaskan, disalib. Nah, di tengah kenyataan yang seperti itu, kenyataan yang pahit dan mengecewakan, di sisi lain mereka dikejar-kejar oleh orang-orang pemuka-pemuka agama Yahudi dan juga oleh tentara Romawi, karena isu yang terbesar saat itu adalah bahwa mayat Tuhan Yesus dicuri oleh murid-muridnya, yang mereka itu. Karena itu sangat wajar kalau mereka ingin kembali ke pekerjaan asal. Jadi nelayan aja dah, cari ikan lagi. Mereka lupa kalau Tuhan Yesus pernah berpesan pada mereka bahwa mereka tidak akan lagi jadi penjala ikan, tetapi penjala manusia, penjala jiwa, mencari jiwa-jiwa yang hilang. Tapi di tengah kebuntuan mereka, di tengah keputusasaan mereka, di tengah kebingungan mereka, Tuhan Yesus datang untuk menolong mereka. Sekarang bagaimana dengan kita? Apakah kekejutan karena COVID-19 ini, karena corona ini, kita akan merindukan kembali ke zaman yang kita anggap sebagai zaman normal? Saat-saat seperti biasanya? Atau kita setel kembali? Kita sesuaikan kembali
pemikiran kita, pandangan kita terhadap kehidupan ini sesuai dengan apa yang dimaui Tuhan. Sudahkah kita bertanya pada Tuhan, apa maksud Tuhan dengan semuanya ini? Kenyataannya, visi dari Menteri Pendidikan kita sekarang bisa datang lebih cepat. Yang tadinya kita perkirakan 5 tahun ke depan baru akan sampai, tetapi ini sekarang sudah di depan mata. Apa itu? Kemerdekaan belajar. Pada kenyataannya sekarang kalian, kita semua sudah tidak lagi terbatas dengan ruangan yang khusus dibuat untuk pendidikan, yaitu sekolah. Tapi belajar bisa dari rumah, bisa dari mana saja. Dan ini kemerdekaan yang datang lebih cepat dari yang diperhitungkan. Apa kaitannya dengan pemberitaan Injil atau pemberitaan kabar gembira, kabar sukacita, kabar baik bahwa Tuhan sudah menebus dosa-dosa manusia? Selama ini kita masih berpikir, bertindak secara konvensional, harus ketemu orang satu demi satu. Tetapi sekarang, tiba-tiba semuanya dimungkinkan. Siapa saja bisa menjadi pelaku firman Tuhan, siapa saja bisa menjadi pelaku pemberita Injil. Lewat apa? Ya kayak sekarang ini kita. Virtual. Lebih cepat, lebih langsung ke setiap hati manusia. Dan semua manusia yang Tuhan ingin tebus, yang Tuhan ingin bawa ke sorga. Sekarang, bagaimana kita berkomunikasi dengan Tuhan? Apakah kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan secara interaktif? Jawabnya adalah bisa. Gimana caranya? Tuhan berbicara dengan kita dengan cara kita membaca firman-Nya. Kita pelajari firman-Nya. Dan kita berbicara kepada Tuhan hanya dengan satu cara. Berdoa. Amin. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita akan berdoa syafaat. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau sudah memberikan kesempatan pada kami untuk beribadah kepadamu hari ini. Tuhan, Engkau tahu kami semua sedang menghadapi pandemi yang luar biasa dari COVID-19 Corona ini, Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau menolong para pemimpin negeri kami ini dan juga para pemimpin dunia agar mereka Engkau berikan hikmat dan bijaksana supaya mereka dapat memimpin dengan baik seturut dengan kehendak-Mu untuk melewati wabah, melewati bencana ini. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk orang tua kami, kiranya Engkau memberkati mereka supaya mereka dapat memenuhi kebutuhan kami semua. Engkau juga memberkati guru-guru kami yang mengajar kami secara online. Kiranya Engkau memberikan hikmat kepada mereka sehingga kami menjadi semakin pintar.
Tuhan, ajar kami juga untuk dapat melakukan apa yang Engkau kehendaki. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap dan damai yang menetap. Karena jadi remang pagi dan remang jadi siang. Kita akan akhiri ibadah kita. Ingat bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Dan ingat, baca firman-Nya dan tetaplah berdoa. Kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.